Ini anak udah punya calon. Udah dunia zaman sekarang, wah, ideal itu rada susah ya. Ketemu udah daripada zina mata dan tergelincir, itu bisa dipikul oleh orang tuanya tuh ya. Dan dua-duanya sudah serius mau nikah, udah nikahkan. Lebih cepat lebih baik ya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Coba ayo. Ya, sambil disortir. Nah ini terkait anak tadi yang pacaran. Nah sekarang orang tuanya yang menunda keinginan anak untuk segera menikah. Oh, nggak boleh ya. Oh, nggak boleh itu. Anak sudah waktunya menikah, sudah ada calonnya. Dan berkeinginan. Kan wajib nikah itu 3. 1, balig. 2, berkeinginan. 3, mampu. Mampu terus ingin ya. Ini anak udah punya calon. Udah dunia zaman sekarang, wah, ideal itu rada susah ya. Ketemu udah daripada zina mata dan tergelincir, itu bisa dipikul oleh orang tuanya tuh ya. Dan dua-duanya sudah serius mau nikah, udah nikahkan. Lebih cepat lebih baik ya. Daripada mereka berlama-lama dalam dosa. Tapi ini ngerung hal. Tahu ngerung hal, ini adiknya, kakaknya belum nikah. Ini adiknya sudah ada calon, sedang kakaknya belum. Bagaimana, Memang idealnya dinikahkan aja dengan kakaknya. Tapi kan tidak mungkin ya. Begini, jangan dihalangi. Nikahkan saja ya. Nanti kakaknya bagaimana? Masya Allah, ini kita menyelamatkan sang adik. Lebih cepat, lebih baik. Karena sudah dekat. Nanti kalau kakaknya ridho, memang ujiannya begini, Allah kasih nanti, insya Allah. Pernah ada nih, santri itu ya. Ini kakaknya yang sulung belum, adiknya 3. Giliran menikah. Gak apa-apa, kakaknya udah kuat imannya. Gak apa-apa, jodoh itu Allah yang ngatur. Jangan terhalang oleh saya. Allah yang menjodohkan setiap hambanya, saya belum waktunya saja. Ridho, adiknya 3 perempuan nikah. Akhirnya benar-benar dapat jodohnya. Kan ibunya juga janda ya, tapi ibunya ridho, 4 anaknya menikah. Tapi ya ibunya tetap belum dapat ya. Ada waktunya. Oh, Afif juga ridho katanya. Afif. Ya lanjut. Nah ini memang terima kasih nih. Terima kasih lewat Kris, apa namanya yang pakai ini Kris? Hah? Qris ini sudah masuk sekitar 4,1 miliar ya. Alhamdulillah. Ayo, lebih banyak nanti kita bangun masjid. Kalau dari sini nanti bisa di kamera ke sana bisa lihat nggak tuh? Kurang tinggi. Oke, nanti bisa lihat sebentar lagi masjidnya di sana dekat ya. Ini bangunan ini nanti bisa dilihat nih. Ini rumah kayu sengaja dibuat bagi jamaah yang mau nginep di sini nanti bisa tidur di rumah kayu ini ya. Insya Allah, tapi belum ada barang-barangnya. Nanti kalau sudah siap ini bisa menikmati indahnya Eko 2 di rumah ini. Berikutnya ini lanjutan menikah tadi ya. Ya. Kalau orang tuanya yang selektif gimana? Apa? Orang tuanya yang terlalu selektif. Ya, selektif perlu, tetapi berlebihan jangan ya, karena jangan sampai selektif itu secara syariat selektifnya tidak dengan standar yang Allah sukai. Kalau selektifnya akidahnya bagaimana ya, akhlaknya bagaimana. Tapi kalau selektifnya punya gelar atau tidak, sekolahnya apa misalkan, bagaimana ya begitulah yang hanya berbau duniawi tetapi
tidak dengan ketakwaan, nah itu repot. Ya, kalau saya sih tidak tertarik sama sekali mengukur calon menantu dari duniawi. Ukurannya, syariatnya bagaimana nih, imannya, bagaimana akhlaknya. Kalau dunia ada Allah yang ngebagi ya. Kalau anaknya ini dekat dengan Allah, nanti Allah yang akan menjamin. Dan kebahagiaan itu tidak datang kecuali dari Allah. Dunia, mau harta, gelar, pangkat, jabatan, sama sekali tidak jadi jaminan kebahagiaan. Kebahagiaan diciptakan oleh Allah hanya pada keyakinan, kepatuhan, kepasrahan. Kalau kurang yakin, kurang patuh, kurang pasrah, ya pasti tidak tenang. Dan yang tidak tenang itu auranya akan menyebar ketidaktenangan itu. Silakan. Baik Kak, berikutnya ini kita lompat ke ini ya, yang sudah berkeluarga. AA, anak saya belum mau pesantren. Apa yang harus saya lakukan? Karena saya ingin anak menjadi hafizah. Bolehkah ingin anak jadi hafizah? Oh, sangat boleh. Tapi apa dulu ya? Karena ada kalanya anak jadi hafiz, orang tuanya yang ujub. Orang tuanya yang jadi, wah pamer, ya anak saya sudah hafal 30 juz. Si ibu teh nggak ngapalin juga. Bapaknya nggak ngapalin, cuman mamerin anak aja terus ya. Kemana-mana dibawa foto wisudanya. Ini waktu wisuda anak saya 30 juz, padahal anak yang dibanggakan itu juga belum tentu mungkin. Mungkin yang apanya cuma 5 juz ya, tapi kebanggaannya begitu banyak. Saran AA sih sangat bagus ingin punya anak hafiz, tetapi tidak cukup hanya status hafiznya ya. Yang paling penting anak itu jadi anak yang disukai Allah. Tidak semua anak punya kemampuan daya ingat, satu sama lain berbeda. Kecepatan ingatnya juga beda-beda ya. Yang penting anak itu jadi cinta Quran, akrab dengan Quran. Jangan sampai tertekan oleh Quran gara-gara dipaksa. Kamu kenapa? Temanmu udah 10 juz. Kok kamu masih 5 juz? Lemot banget sih. Apa yang dicari beginian? Gara-gara Quran jadi tertekan, tegang, mau pulang. Coba murojaah sini. Dites oleh tegang. Aduh ya. Kenapa kamu jarang megang Quran? Jadi Quran tuh menegangkan. Jangan ya. Yang paling bagus mah kita sebagai orang tua ngapalin ya. Kan Allah ngelihat nih ibu bapaknya walaupun. Tapi saya sangat sibuk. Carinya jangan orang sibuk tidak hafal. Cari contoh orang sibuk dan hafal. Ada tuh yang sibuk dan hafal. Nah, kalau bisa kita melakukannya dengan ikhlas dan Allah melihat kita, kemudian kita doakan anak kita, mudah bagi Allah ya membulak-balik hati anak. Dan yang ngebulak-balik itu Allah ya. Silakan. Baik Kak. AA, saya punya beliau ini ya. Punya putri yang sudah lebih dari baligh, tetapi belum menutup aurat. Sudah pelan dikasih tahu tapi masih belum pakai Jilbab. Harus bagaimana baiknya? Ya harus tobat sebagai orang tua ya. Kalau anak yang belum berjilbab kok orang tua yang tobat. Ya iyalah, karena setiap ujian kepahitan itu pasti diundang oleh dosa. Dosa saya apa? Itu dia dosanya. Nggak ngaku ya. Tapi saya kan udah pakai jilbab dari dulu. Dengar ya Bu, Pak. Dosa teh banyak sekali dari berbagai sisi, berbagai penjuru. Mungkin matanya suka jelalatan tuh ngelihat yang bukan muhrim sebagai orang tua ya. Lihat rambut orang, lihat aurat orang. Nah, tobatlah. Ya ampun ya Allah. Saya belum mendidik dengan benar. Belum jadi contoh dengan baik. Saya banyak maksiat yang diam-diam, yang sembunyi-sembunyi. Dilakukan yang tidak diketahui oleh anak-anak. Tapi engkau tahu ya Allah. Allah kan tahu setiap maksiat ibu bapaknya. Ya kan? Nah, kemudian
selain begitu ajak diskusi. Pokoknya anak itu jangan sampai menjauh dari orang tua, tidak mau ngobrol dengan orang tua karena masalah ini. Karena yang ngebulak-balik hati adalah Allah ya. Jadi kita harus bagus contohnya, bagus doanya, bagus tobatnya. Ada lagi satu lagi, banyak sedekah jilbab lah ya. Nah, beli jilbab, tapi jangan yang bekas dicuci, setrika. Yang bagus-bagus, bikin orang yang belum punya jilbab senang sekali. Aduh ya Allah, kan orang ada yang belum berjilbab tuh karena belum punya, atau sudah punya tapi ya udah mirip taplak meja. Karena ada itu, pernah lihat nggak yang lebaran? Faruk belum lihat ya. Jadi lebaran tuh pakai kerudung bertamu, persis dengan warna yang di rumah itu teh apa, gardeng. Dengan taplak dan gardeng. Jadi lebaran tuh stres ya. Cobalah, ini intermezzo ya. Pada ketawa nggak sih orang-orang? Ndud, ketawa nggak Ndud? Ngerti nggak Ndud? Ya Ndud lagi nonton nih ya. Ketawalah, hadirin sedekah, ngebahagiain saya ya. Jadi ajak bicara. Pokoknya jangan pakai kekerasan, jangan pakai kekasaran. Karena anak tuh ingin baik. Cuman kan kekuatan godaan dari luar, teman-temannya, lingkungannya, tontonannya itu harus bersaing dengan pengaruh orang tuanya. Kalau didapati orang tuanya kasar, bengis, dia lebih merasa aman dengan teman-temannya, lebih merasa nyaman dengan lingkungannya, yang lupa ke Allah. Nah, kita sebagai orang tua harus menjadi orang yang paling nyaman, paling aman buat hati anak-anak itu. Nah, kalau sudah hatinya dekat, nanti lebih mudah ya.